Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor muncul dialek dan faktor perkembangan dialek. Dialektologi berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu dialektos dan logos. Dialektos atau dialek memiliki arti atau padanan dengan logat atau variasi bahasa. Logos atau logi berarti ilmu. Secara etimologi, dialektologi adalah ilmu yang mempelajari dialek atau variasi bahasa. Faktor munculnya dialek. Faktor munculnya suatu dialek dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Yang kita bahas pertama yaitu faktor kebahasaan. Penyebab pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau yang bertetangga. Faktor penyebab terjadinya suatu dialek adalah anasir kosakata, struktur, dan cara pelafalan. Anasir kosakata terdiri dari dua suku kata, yaitu anasir dan kosakata. Anasir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti unsur. Sedangkan kosakata adalah pembedaharaan kata. Dengan demikian, anasir kosakata berarti unsur pembendaharaan kata atau unsur kosakata dalam suatu bahasa atau dialek. Baiklah, yang kedua kita masuk ke faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan memiliki peran penting dalam munculnya suatu dialek. Berikut adalah faktor-faktor penyebabnya munculnya suatu dialek, yaitu yang pertama, keadaan alam terpencil. Yang kedua, batas alam, batas politik, ekonomi, dan yang terakhir cara hidup. Masuknya bahasa nasional. Sekolah atau lembaga kecenderungan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas pada sekolah dasar. Ironisnya, siswa sekolah dasar merasa asing ketika mengikuti pelajaran bahasa daerah dan ketika mereka diminta menjawab pertanyaan seputar bahasa daerah. Gejala tersebut menunjukkan adanya penggeseran bahasa daerah oleh bahasa nasional. Yang kedua yaitu saluran budaya. Susupan melalui saluran budaya terjadi karena adanya surat kabar, TV, radio, buku, majalah, dan film. Surat kabar dan TV merupakan media cepat memberikan pengaruh terhadap budaya karena informasinya yang mutakhir yang dapat dibaca dan ditonton oleh masyarakat luas dari kota sampai ke desa. Yang terakhir yaitu faktor sosial. Sering membaiknya tarif sosial ekonomi masyarakat, semakin membaik pula tarif pendidikan masyarakat. Pada umumnya mereka melakukan mobilitas. Baiklah, itulah hasil presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.